Bintang. Ai, ai, ai. K-E-L-A-Y-A. K-E-L-A-Y-A. A-A-Y-Y-Y. Kelaya. Kenapa, Beb? Bintang. Hele, manggil gue Bebeb, manggil pacar sendiri abang. Gimana orang mau percaya kalian pacaran? Mana si mantan gay itu saya kamu sama lo. Sungguh sangat romantis. Kelaya tertawa membaca sindiran Bintang. Sebenarnya Kelaya juga ingin mengubah panggilannya untuk Bara, mungkin Mas. Tapi, Kelaya salting sendiri dengan panggilan itu. Mas Bara. Kira-kira begitu ia akan memanggil pacar kesayangannya itu. Bagaimana reaksi Bara ya? Sepertinya patut Kelaya coba. Namun, kalau untuk gaya bicara Bara yang saya kamu dengan dirinya, Kelaya sih tak masalah. Lelaki itu memang seperti itu ke semua orang. Semua orang. Tanpa terkecuali. Kadang-kadang, dia akan menyebut dirinya abang kalau bersama Bintang atau orang tuanya. Hanya kadang-kadang. Catat. Hanya. Kadang-kadang. Toh, perasaan Bara, bagaimana lelaki itu bersikap, lebih penting daripada perkara memperbaiki panggilan saya kamu. Sebut saja Kelaya bucin, karena apapun yang ada pada diri Bara, Kelaya akan menyukainya dengan senang hati. Kelaya. Kenapa, Bin? Lo belum jawab gue. Bintang. Nggak jadi, ai. Seandainya saja Bintang ada di dekatnya, Kelaya pasti sudah mengguncang-guncang tubuh gadis itu. Enteng sekali dia bilang tidak jadi saat Kelaya sudah terlanjur penasaran. Kelaya. Kebiasaan. Setelah itu tak ada lagi sesi chat dengan Bintang. Sahabatnya itu hanya mengirim balasan berupa stiker gambar anak kecil pada Kelaya sebagai penutup chat mereka. Kalau saja Kelaya tak sibuk saat ini, mungkin ia akan meneror Bintang sampai sahabatnya itu mengatakan tujuan awalnya mengirimi Kelaya pesan beruntun. Namun, berhubung Kelaya sibuk, ia akan melupakan perkara Bintang untuk sejenak. Gadis itu menyingkirkan kembali ponselnya. Mulai menyusun sticky note warna-warni di dinding, depan meja belajar. Tepat di samping catatan penting itu, foto anak kecil laki-laki, ukuran 2R, tertempel rapi. Kalian pasti bisa menebak itu foto siapa, seseorang yang kini sering menyita pikiran Kelaya. Sebelum tidur, dia selalu memikirkannya. Foto itu ia minta dari Bintang. Kata Bintang sih, dia ambil dari album foto keluarga. Selama tak ada yang mencari, tak akan ada yang sadar foto itu hilang. Selesai dengan semua not-not itu, Kelaya mengambil buku paket tebal. 5 hari lagi mereka akan pas, penilaian akhir semester, ganjil. Jadi, Kelaya harus belajar giat untuk semua itu. Meski ia terlihat santai, Kelaya selalu menyiapkan waktunya untuk belajar. Ada impian yang ingin ia kejar selain mengejar Bara. Akan ia pastikan cinta dan cita-citanya berjalan sejalan. Tak ada yang berusaha saling mendahului. Meski tentu saja, jalannya tak mudah. Namun, saat memikirkan bagaimana Bara dahulu berjuang keras demi pendidikannya, Kelaya jadi ingin melakukan hal yang sama. Beberapa hari berlalu setelah terciduk malam itu, Kelaya tak pernah lagi bertemu Bara secara langsung. Mereka lebih sering video call di jauh malam. Sampai saat ini pun Kelaya tak mengatakan kalau ia sebenarnya diberi izin ke apartemen Bara, dengan catatan bersama Bintang. Kabar gembiranya adalah, besok hari Minggu, ia dan Bara akan jalan-jalan 1 hari penuh. Kelaya sudah mendapat izin dari mama papanya. Sekarang, gadis itu semangat-semangatnya belajar meski hampir jam 10 malam. Beberapa hari ini pun Kelaya belajar mati-matian, menyelesaikan soal-soal, menandai hal-hal penting setiap catatan mapel pelajaran, serta menghafal rumus. Walau sampai sekarang, Kelaya masih lupa-lupa ingat dengan rumus-rumus fisika itu. Meski kepala Kelaya seakan berasap saat ini,
Suasana hatinya tetap bagus, karena besok bisa bertemu Bara. Jadi meski harus belajar larut malam pun Kelaya akan melakukannya dengan senang hati. Di tengah suasana hening itu, tiba-tiba ponsel Kelaya berdering. Tanpa melihat siapa yang menelepon, Kelaya mengangkatnya, ia pikir itu Bintang. "Kenapa lagi, Bin?" tanya Kelaya tak santai. "Ini saya, Ai." Suara berat yang teramat Kelaya kenal itu membuatnya lekas-lekas mengambil ponsel. Ternyata panggilan video. "Abang, aku kira tadi Bintang." Kelaya meringis tak enak hati. Gadis itu menyusun buku, kemudian menyenderkan bara dalam bentuk ponsel di sana. "Nggak apa-apa, Ai. Kamu abis teleponan sama Bintang ya?" Bara menanggapi santai. Kelaya kemudian menceritakan chat sebelumnya dengan Bintang. Bonus unek-unek karena Bintang tak mengatakan maksud memanggil Kelaya lewat chat. Bara terkekeh, "Mau saya tanyain sama Bintang, Ai? Kebetulan saya lagi di rumah." Kelaya lalu memperhatikan latar belakang tempat Bara. Gadis itu berseru, "Kelaya tahu Bara di mana?" "Ruang tengah rumah orang tua lelaki itu. Abang nginap di sana malam ini." Lelaki di seberang sana mengangguk. "Biasalah, Ai. Mama saya ngomel karena saya lama nggak pulang. Padahal cuman seminggu. Apalagi nanti kalau saya nikah sama kamu. Kayaknya saya malas pulang karena sudah ada kamu." Sudut bibir Kelaya berkedut. "Rumah kita kan deket Bang. Bisa kok ke rumah papa mama tiap minggu. Tapi saya maunya berduaan sama kamu." "Hati-hati, Ai. Ada buaya." Seseorang nyeletuk di seberang sana. Mukanya tak tampak, tapi dari suara Kelaya dapat mengenalinya. "Mama Bara, Jasmine." Lalu terdengar suara tawa Bintang. "Kan, Ma, aku bilang juga apa. Bang Bara itu bucinnya Kelaya. Pasti kamu yang suka duluan, kan, Bar?" "Kalau dilihat sih, iya." "Pasti, kamu mau kemana?" "Ini alasan saya malas pulang kalau kita sudah nikah, Ai. Nggak ada waktu berduaan sama kamu." "Emang Kelaya mau nikah sama kamu?" Meski mendapat pertanyaan provokatif seperti itu dari Jasmine, raut wajah Bara tetap santai. Lelaki itu jelas tahu mamanya hanya bercanda. Kalau Kelaya beneran tidak mau menikah dengan Bara, Jasmine juga yang kalang kabut. "Pasti maulah, Ma." "Iya, kan, Ai." Saat Kelaya mengangguk, Bara mengarahkan layar ponsel pada mamanya dan Bintang. Bukti valid supaya mereka mempercayai Bara. Kelaya sempat kaget untuk sesaat, tak menyangka kalau Jasmine dan Bintang ternyata berada di depan Bara. Menguasai diri dengan cepat, Kelaya mengangguk. Iya, apa, Ai?" Bara meminta kejelasan. "Iya, aku mau nikah sama abang." Setelahnya terdengar teriakan histeris dari Jasmine dan Bintang. Ibu dan anak itu kompak menggoda Kelaya dan Bara. Tawa mereka menular pada Kelaya, sedangkan Bara hanya terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Perasaan Kelaya campur aduk, antara malu, bahagia, terharu. Karena hubungan mereka dapat dukungan sebesar ini dari keluarga Bara. Namun, tiba-tiba saja Jasmine menghentikan tawanya. Wanita itu meraih ponsel Bara, mendekatkan ke wajahnya. Ia seolah melihat hal yang seharusnya tak ia lihat. Pun, Bintang juga demikian. Kelaya tiba-tiba takut, apakah ada penampakan di belakangnya. "Ai, hidung kamu mimisan." Tepat suara Jasmine jatuh, bahkan Bintang tak dapat menatap Kelaya dengan benar. Bara telah mengambil alih kembali ponselnya. Panik menatap Kelaya yang tak kalah panik. Gadis itu sama sekali tak sadar ia mimisan. "Aku nggak apa-apa. Ini mimisan biasa aja, paling kecapean." Kelaya menanggapi dengan tenang, tak ingin membuat panik 3 orang di seberang sana. "Ini hanya mimisan biasa, Kelaya baik-baik saja."
Entar juga darahnya berhenti, aku nggak apa-apa beneran. Kalimat Kelaya tumpang tindih dengan perkataan Bara, Bintang, serta Jasmine. Gadis itu bahkan tak dapat menangkap jelas apa yang Bara ucapkan. Yang pasti, ia dapat melihat Bara berlari, entah kemana, lalu ia melihat lelaki itu memasuki mobil. Saya ke sana. Kelaya sama sekali tak dapat menghentikan Bara mendatanginya. Kabar duka, suara tangis, teriakan frustrasi, Bara telah sering melihatnya. Hal yang lumrah untuk dia yang bekerja di rumah sakit. Kematian adalah hukum alam yang tak bisa dihindari. Setiap manusia pasti menyadari hal itu. Dia pun demikian. Ia sudah sering bersama Kelaya. Ia juga sudah bertanya berbagai macam hal mengenai apa yang Kelaya suka dan tidak kepada gadis itu ataupun Bintang. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan Kelaya. Namun, Bara melewatkan satu hal. Kesehatan Kelaya. Padahal, gadis itu pertama kali berkunjung ke apartemennya dalam keadaan sakit. Sial. Bara memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Tak ada yang ia pikirkan selain Kelaya. Berhari-hari tak bertemu, Bara merindukan Kelaya teramat sangat. Saat rasa rindu yang bertumpuk-tumpuk itu coba ia tahan karena besok mereka akan bertemu, Bara malah melihat Kelaya mimisan. Bara benci melihat kombinasi darah dan Kelaya. Serasa dirinya gila oleh rasa khawatir. Bara hanya tak ingin hal-hal negatif yang ada di otaknya saat ini jadi kenyataan. Ia juga membenci dirinya yang sering menelepon Kelaya di waktu-waktu yang seharusnya gadis itu gunakan untuk istirahat. Akan tetapi, senyum manis Kelaya dan suara gadis itu telah menjadi obat paling ampuh mengusir penat Bara sehabis bekerja. Untuk sesaat Bara mematung melihat senyum yang sangat ia rindukan itu. Lelaki itu dengan gerakan kilat turun dari mobilnya. Berlari menghampiri Kelaya. Kelaya menelan ludah. Jantungnya berpacu cepat melihat Bara turun dari mobil. Ia telah memastikan penampilannya baik-baik saja saat Bara telah tiba di rumahnya. Ia pun menyambut lelaki itu dengan tangan terbuka, meminta pelukan, tapi Bara malah tak memeluknya. "Kenapa kamu di sini?" Pertanyaan itu terdengar datar. Senyum Kelaya luntur seketika, semua kalimat yang ingin dikatakan gadis itu pun tertelan begitu saja di tenggorokan. Tersadar dengan apa yang ia lakukan, Bara menghela napas. Lelaki itu lantas memeluk Kelaya singkat, mengucapkan permintaan maaf seraya mengecup puncak kepala Kelaya. "Maaf ya, saya hanya khawatir. Sekarang kamu masuk ya, saya mau ngambil tas dulu di mobil." "Aku benar-benar baik-baik aja, Bang. Mimisannya dikit doang kok. Kepala aku nggak masuk. Bara memutar tubuh Kelaya, mendorong gadis itu agar masuk ke dalam rumah. Menghentikan Kelaya untuk berceloteh lebih banyak. "Nurut sama dokter pribadi kamu." "Dokter pribadi? Saya dokter pribadi kamu." Bara terus mendorong Kelaya untuk maju. "Dan dokter pribadi kamu ini nggak akan ngebiarin pasien kesayangannya sakit. Haruskah Kelaya bersyukur karena mimisan saat ini? Sebab, ia tak perlu menunggu besok untuk bertemu Bara." Sekarang, lelaki itu telah berada di rumahnya. Mengaku sebagai dokter pribadi untuk Kelaya. "Abang udah mau pulang?" Kelaya memeluk erat Bara dari samping. "Aku masih kangen." Setelah melakukan pemeriksaan dan tak mendapati ada yang salah dari tubuh Kelaya, Bara memutuskan untuk berpamitan pulang. Tentu saja sebelum itu ia memberikan wejangan panjang untuk Kelaya taati. Kelaya tidak boleh bergadang, tidak boleh banyak pikiran. Tidak boleh makan sembarangan dan tidak boleh yang lain. Kalau dituliskan, wejangan Bara bisa mengisi satu halaman buku. Lelaki itu juga memberikan vitamin plus obat, sekadar jaga-jaga kalau Kelaya tiba-tiba demam. "Kamu harus istirahat, Bara melepaskan pelukan Kelaya dengan lembut. Sebenarnya, Bara juga tidak ingin pulang, ia ingin bersama Kelaya lebih lama, tapi mereka besok juga akan bertemu lagi. Terlebih,
Sekarang Kelaya hanya memakai kaos dan celana pendek. Kelaya bahkan tak memakai bra di balik bajunya. Benar-benar menguji iman Bara. Seandainya saja. Tapi aku belum mau pisah. Pelukan Kelaya kali ini membuat tubuh Bara tersentak. D4 gadis itu sukses menempel di tubuhnya. Bara menarik napas dalam, mengontrol diri sebaik mungkin. Tahan Bar. Ingat kamu lagi di rumah Kelaya, di ruang keluarga. Abang gak kangen sama aku? Gadis itu mulai merengek. Abang belum meluk aku loh, masa udah mau pulang? Abang juga belum cium, kita nggak ciuman hampir 1 minggu, abang gak kangen emangnya? Ya, Tuhan. Bara mengumpat, menyumpah serapah dalam hati. Perkataan Kelaya sukses membangkitkan gairahnya. Namun, lelaki itu masih punya setitik kewarasan yang tersisa. Ia melepaskan pelukan Kelaya kembali lalu menatap gadis itu lamat-lamat. Sayang. Bara mengelus pipi Kelaya dengan jempolnya. Saya harus pulang sekarang. Bahaya kalau saya di sini lebih lama. Kamu paham maksud saya, kan? Kelaya menggigit bibirnya, gadis itu cemberut. Ia menarik ujung baju Bara, menggoyang-goyang baju lelaki itu seraya berkata, Mama Papa sudah tidur kok Bang, kalau itu yang abang takutin. Bara mengusap rambutnya kasar. Sial, Kelaya terlalu menggoda untuk diabaikan. Lelaki itu lantas meletakkan tasnya kembali lalu beralih menghadap Kelaya sepenuhnya. Perbedaan tinggi mereka membuat Bara menunduk, sorot matanya berubah. Menatap Kelaya lapar seakan ingin menelannya hidup-hidup. Ai! Tangan Bara mendarat di pinggang Kelaya. Menelusuri samping tubuh gadis itu hingga sampai pada sisi tubuh yang amat menggoda. Kamu sengaja menggoda saya? Tanya Bara serak. Tangannya gatal ingin merambat ke depan lalu merasakan kelembutan Kelaya dalam genggamannya. Bara pikir Kelaya akan mengelak tuduhannya. Akan tetapi gadis itu malah memberikan usapan pada dada Bara, yang lelaki itu artikan sebagai godaan terbuka. Abang yakin mau pulang? Bara menganga syok, dasar iblis kecil. Lelaki itu tak dapat menyembunyikan senyumnya disertai terkekeh. Karena Kelaya yang memulai lebih dulu, maka tak ada alasan bagi Bara untuk tak menyambutnya. Mata Bara terbuka dengan napas terengah-engah. Langit-langit kamar membosankan, ia menoleh, tak ada Kelaya. Lantas membuka selimutnya. Sial! Ia mimpi basah. Ia bahkan belum mencapai pelepasan di mimpinya. Mimpi yang seakan nyata, sebab Bara tadi malam memang memeriksa kesehatan Kelaya. Namun, bedanya, tak ada yang terjadi setelah itu. Ia hanya menyuruh Kelaya beristirahat lalu pulang ke apartemen. Selesai. Suara dering ponsel membuat Bara mau tak mau bangkit dari tidur. Nama Kelaya menari-nari di sana. Bagaimana Bara harus menemui Kelaya hari ini? Bagaimana ia bisa menatap gadis itu dengan normal setelah mimpi tadi? Bara perlu waktu untuk menenangkan diri, sedangkan mereka ada janji pagi ini. Halo, Ai. Suara Bara terdengar serak. Hening sejenak. Abang baru bangun tidur. Kita jadi jalan-jalan. Bara menatap jam di ponselnya. Untunglah, masih jam 7 pagi. Jadi, sayang, kamu sudah siap-siap? Belum, ini baru mau mandi. Abang, udah mandi atau baru bangun? Mendengar kata mandi, Bara mengusap kasar wajahnya. Ya sudah kalau gitu, aku tutup ya, Bang. Mau siap-siap? Bye-bye abang, sampai ketemu 1,5 jam lagi. Selesai telepon dengan Kelaya, Bara kembali menatap celananya yang menggembung. Semoga saja benda ini tak berulah saat dikencan mereka hari ini. Ya, semoga. Walau Bara tak yakin doanya akan terkabul.